Halo semua, salam penuh semangat. Kita bertemu lagi untuk membahas tentang sifat-sifat bunyi, macam-macam bunyi pantul, dan manfaat pemantulan bunyi. Kita mulai yang pertama ya. Sifat-sifat bunyi ada 3, yaitu 1. Bunyi dapat dipantulkan. Hal ini terjadi jika bunyi mengenai permukaan benda yang keras. Contohnya, permukaan dinding semen, kaca, atau seng, sehingga bunyi tersebut akan dipantulkan. Kita akan mendengar suara kita lebih keras di dalam gua akibat dari pantulan bunyi yang mengenai dinding gua. Ini adalah contoh dari bunyi yang dipantulkan karena mengenai permukaan dinding gua yang keras. Yang kedua, bunyi dapat merambat. Gelombang bunyi ini dapat merambat pada benda padat, gas, dan cair. Contohnya, kita dapat mendengar bunyi 2 batu yang dibenturkan dalam air. Yang ketiga, bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda lunak seperti busa, styrofoam, gabus, dan karpet. Contohnya ini, suara dalam ruangan yang dilapisi busa tidak terdengar dari luar ruangan. Dinding gedung bioskop dilapisi busa untuk meredam suara. Hal ini juga sering dimanfaatkan dalam ruang karaoke atau dalam ruang rapat-rapat tertentu. Berikutnya, kita membahas tentang macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Ini terjadi bila jarak antara dinding pantul dan sumber bunyi dekat. Bunyi asli dan bunyi pantul terdengar secara bersamaan, sehingga bunyi terdengar kuat. Contohnya, ketika bernyanyi di kamar mandi, maka suara terdengar lebih keras. Yang kedua, gaung atau kerdam. Gaung terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga membuat bunyi asli tidak dapat terdengar dengan jelas. Hal ini terjadi jika jarak dinding pantul dan sumber bunyi agak berjauhan. Contohnya, ketika berteriak di aula. Yang ketiga, gema. Gema terdengar setelah bunyi asli. Ini terjadi jika jarak sumber bunyi dan bidang pantul sangat jauh. Contohnya, terjadi jika berteriak di goa, lembah, lereng, dan gunung. Berikutnya, kita akan membahas tentang manfaat pemantulan bunyi. Ada beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama, mendeteksi benda-benda di bawah laut. Yang kedua, untuk mengukur atau melihat detak jantung. Yang ketiga, untuk membantu proses ultrasonografi atau USG. Dan yang keempat, mengukur kedalaman laut. Alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut disebut sonar. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Ingat untuk tetap semangat ya.